Warahmatullahi Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Yolanda Sari, NIM 22 2020 068, akan mempresentasikan sedikit tentang tata cara dan ketentuan umum perpajakan. Namun sebelum itu kita harus mengetahui apa sih itu pajak, wajib pajak, badan, dan juga masa pajak. Yang pertama, pajak. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Yang kedua adalah wajib pajak, adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dan yang ketiga adalah badan. Badan adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, BUMN atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, operasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, dan organisasi massa. Dan yang terakhir adalah masa pajak. Masa pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang dalam suatu jangka waktu tertentu, sebagaimana ditentukan dalam undang-undang. Masa pajak sama dengan 1 bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan peraturan Menteri Keuangan, paling lama 3 bulan kalender. Selanjutnya kita akan membahas apa saja sih kewajiban dan hak wajib pajak. Pertama, kita akan membahas kewajiban wajib pajak. Apa saja sih kewajiban wajib pajak? Pertama, mendaftarkan diri ke kantor Dirjen Pajak, kemudian melaporkan usahanya pada kantor Dirjen Pajak, mengisi SPT dengan benar, lengkap, jelas dalam bahasa Indonesia satuan mata uang rupiah, serta menandatangani dan menyampaikan ke kantor Dirjen Pajak, menyampaikan SPT dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan satuan mata uang selain rupiah yang diizinkan, kemudian membayar dan menyetor pajak yang terutang dalam menggunakan SPT ke kas negara, membayar pajak yang terutang, menyelenggarakan pembukuan, memperlihatkan catatan, memberi kesempatan untuk memasuki tempat yang dianggap perlu, dan memberikan keterangan lain yang diperlukan. Lalu apa saja sih hak yang didapatkan wajib pajak? Yang pertama, melaporkan beberapa masa pajak dalam satu SPT. Masa, mengajukan surat keberatan dan banding, memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT PPH, mengajukan keberatan kepada Dirjen Pajak, lalu melaporkan beberapa masa pajak dalam satu SPT masa, menunjuk seorang kuasa khusus, dan memperoleh pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi. Selanjutnya kita akan membahas NPWP dan PKP. Apa sih NPWP dan PKP itu? NPWP adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan, yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Sedangkan PKP atau pengusaha kena pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan BKP atau penyerahan JKP yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang PPN tahun 1984 dan perubahannya. Adapun fungsinya, yang pertama, pengukuhan PKP yang digunakan untuk mengetahui identitas PKP yang sebenarnya dan untuk melaksanakan hak dan kewajiban di bidang PPN dan PPNBM serta untuk pengawasan administrasi perpajakan. Sedangkan NPWP berfungsi sebagai suatu sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak. Adapun cara mendaftarkan diri untuk NPWP adalah pertama, kita perlu mengakses www.pajak.go.id, kemudian buat akun baru, lalu isi kolom yang diminta, kemudian formulir registrasi WPOP, memperoleh SKT sementara, cetak, kemudian tanda tangani formulir registrasi, kirimkan ke KPP beserta SKT sementara dan persyaratan lainnya, dan selesai. Sangat mudah bukan? Bagaimana sih jika wajib pajak pindah? Jika wajib pajak pindah, wajib pajak wajib melaporkan diri ke KPP lama maupun KPP baru. WPOP non-usaha syaratnya surat keterangan tempat tinggal baru dari lurah atau kepala desa, atau surat keterangan dari pimpinan instansi perusahaannya. Sedangkan WPOP usahawan syaratnya surat keterangan tempat tinggal baru, atau tempat kegiatan usaha, atau pekerjaan bebas yang baru dari instansi yang berwenang, lurah atau kepala
kepala desa. Sedangkan WP Badan syaratnya surat keterangan tempat kedudukan atau tempat kegiatan yang baru dari lurah atau kepala desa. Sangat mudah bukan? Penghapusan NPWP. NPWP dihapus jika wajib pajak badan dilikuidasi. Wajib pajak menghentikan kegiatan usahanya di Indonesia. Wajib pajak wanita menikah dan tidak melaksanakan kewajiban pajak sendiri. Atau wajib pajak yang piutangnya dihapuskan. Diajukan permohonan penghapusan NPWP dianggap perlu oleh Dirjen Pajak. Sekarang kita akan membahas surat setoran pajak atau SSP. SSP terbagi menjadi beberapa. Pertama, SSP standar adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayarannya yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Yang kedua, SSP khusus adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak terutang ke KPP yang dicetak oleh KPP dengan menggunakan mesin transaksi atau alat lainnya yang sesuai dengan yang ditetapkan dalam peraturan Dirjen Pajak dan mempunyai fungsi yang sama dengan SSP standar dalam administrasi perpajakan. Yang ketiga, SSP-CP adalah SSP yang digunakan oleh importir atau wajib bayar dalam rangka impor. Yang terakhir adalah SSCP, adalah SSP yang digunakan oleh pengusaha untuk cukai atau atas barang kena cukai dan PPN hasil tembakau buatan dalam negeri. Kemudian surat tagihan pajak atau STP diterbitkan jika PPh dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar. Terdapat kekurangan pembayaran pajak akibat salah hitung atau salah hitung. Kemudian WP dikenai sanksi administrasi, PKP tidak atau terlambat membuat faktur pajak, PKP tidak mengisi faktur pajak secara lengkap, PKP melaporkan faktur pajak yang tidak sesuai, PKP gagal berproduksi dan telah diberikan pengembalian pajak masukan. Kemudian setiap orang yang dengan sengaja satu memperlihatkan pembukuan atau pencatatan palsu yang tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan di Indonesia. Kedua, tidak memperhatikan atau tidak meminjamkan buku catatan atau dokumen lain, tidak menyimpan buku catatan atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan atau apapun yang menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dipidana dengan pidana penjara 6 bulan sampai 6 tahun dan denda 2 sampai 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau yang kurang dibayar. Sekian presentasi atau penjelasan dari saya. Jika ada kata yang salah atau kurang berkenan atau tidak jelas, saya minta maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.